Ini dia Chang'an Deepal SO7. Yes, jadi belakangan ini emang lagi sering ya reviewer ini nge-review mobil Cina lagi, mobil listrik lagi. Tapi mobil ini cukup menarik karena dia menantang SUV EV lainnya asal Cina juga yang sebenarnya kelasnya cukup ramai. Dia tuh bukan setara dengan misalkan Hyundai Kona, BYD Atto 3, Chery C5, dia tuh di atasnya lagi. Dia tuh kelasnya dengan BYD Ceylon 7, kemudian ada Ion Haptech HT dan juga Xpeng G6. Harganya tidak sampai 600 juta rupiah atau 600 juta rupiah kurang 1 juta, lebih tepatnya 599 juta rupiah. Lantas seperti apa kehebatannya? Yes, jadi Chang'an tuh sama ya seperti brand China lain seperti di Chery, dia punya sub brand ada JQ, ada iCar, ada Lepas. Nah, jadi kalau di mobil ini dia agak beda dengan saudaranya yaitu Lumin. Lumin itu Chang'an Lumin, sedangkan ini Chang'an Deepal. Deepal itu adalah sub brand sendiri dari Chang'an. Jadi Chang'an tuh ada banyak juga sub brandnya, tapi yang saat ini hadir di Indonesia baru 2 model saja yaitu Deepal SO7 dan juga Chang'an Lumin di Indonesia. Dan mobil ini sudah saya bahas lengkap ya detailnya, akomodasinya, desainnya, fitur-fiturnya pada saat ajang GJAW 2025 lalu yang waktu itu saya bahas tuh 27 menit lamanya. Anda bisa klik link di atas untuk melihat lebih detail seperti apa spesifikasi, kemudian ya benar-benar secara detail dari mobil ini. Pada video ini saya akan fokus kepada rasa berkendaranya karena tentu tidak hanya fitur, tidak hanya desain, rasa berkendara juga krusial. Apalagi mengingat mobil Cina itu rasa berkendaranya tuh perlu direview lebih lanjut gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi saya akan bahas sedikit detail, sedikit highlight-nya seperti spesifikasinya. Sebelum membahas spesifikasi lebih lanjut, nah jadi ada fakta menarik saat ini Chang'an itu berkolaborasi dengan salah satu brand besar asal Jepang, yaitu Mazda. Nah, Mazda itu saat ini sedang menciptakan mobil listriknya yang terbaru yaitu Mazda 6e dan juga Mazda CX-6e yang dibangun hasil kolaborasi dengan Chang'an. Nah, yang menarik adalah basis platformnya ternyata Chang'an Deepal SO7 ini dia sama dengan CX-6e dan juga Mazda 6e. Nah, Mazda 6e itu sudah beberapa kali spy shot-nya saat video ini dibuat ya. Mazda 6e itu sudah kelihatan gitu spy shot-nya di Indonesia dan kayaknya sebentar lagi bakal meluncur di tanah air. Dan jika meluncur, maka Mazda 6e dan Deepal SO7 itu adalah basis yang sama, hanya berganti casing. Itu layaknya Toyota BZ3X dan juga Aion V yang memiliki basis yang sama, dia diciptakan oleh Aion. Oke, sekarang kita bahas soal spesifikasinya. Nah, secara spesifikasi memang ukuran baterai dan juga range ya, dia tuh mirip dengan beberapa rivalnya seperti di Ion Haptech HT, BYD Ceylon 7, Xpeng G6, bahkan Hyundai Ioniq 5. Nah, untuk besaran baterainya itu mencapai 79,97 kWh. Ya bener ya, Haptech HT itu sekitar segitu, Xpeng G6 itu 80-an ya. Di atas 60 lah, udah levelnya di atas 60 kWh. Dan untuk range ya, Chang'an ini mengklaim bahwa mobil ini bisa menjelajah sejauh 560 km berdasarkan metode NEDC. Nah, untuk pasar Indonesia yang 599 juta rupiah dan hanya satu varian saja ya, yang varian seperti itu dia memiliki motor listrik bertenaga 217 PS serta torsi 320 Nm. Memang bukan tenaga yang terbesar di kelasnya. Kalau di kelasnya itu ada Ceylon 7 yang AWD, tapi kalau yang RWD itu sekitar 300 HP, kemudian dengan Haptech HT itu tenaga juga 300-an HP. Memang tenaga mobil ini dia lebih setara dengan Hyundai Ioniq 5. Tapi 217 PS serta torsi 320 Nm itu rasanya ya cukup lah untuk mobil sebesar ini. Bukan yang tenaga yang gila gitu, bukan tenaga yang dahsyat, tapi rasanya masih masuk akal untuk digunakan harian. Dan kami berani jamin bahwa akselerasi mobil ini bakal di bawah 9 detik untuk 0-100 km per jamnya. Nah, sebagai EV yang ini sebenarnya udah masuknya yang agak mahal ya. Dia tentu punya front trunk seperti ini. Ya, karena dia juga dilengkapi dengan penggerak motor listrik belakang gitu ya. Jadi rasanya space yang bagian depan tuh besar dan bisa dilihat. Ini front trunk-nya besar sekali. Bahkan kalau saya maksa masuk ke dalam sini sebenarnya bisa. Tuh dalam ya.
front trunk-nya, kemudian ada karpetnya seperti ini. Dan untuk varian yang di China sebenarnya ada varian yang AWD. Biasanya kalau AWD itu front trunk akan lebih kecil atau bahkan tidak ada. Nah, jadi karena ini hanya satu varian di Indonesia, maka dimanfaatkan untuk front trunk seperti ini. Nah, semuanya sudah saya bahas sebenarnya waktu saat first impression pada ajang GJAW 2025. Ya udah kita lihat dalamnya sedikit ya, karena cukup banyak highlight dari mobil ini di bagian interiornya. Yes, ketika masuk ke interiornya memang ya sangat mobil Tiongkok ya, layar besar, floating seperti ini, dan ini layar 15,6 inci. Namun ada sedikit berbeda di Chang'an Deepal S, panjangan namanya Deepal SO7 saja. Ada yang beda karena dia tidak memiliki instrument cluster. Jadi benar-benar layar di tengah seperti ini, ada fitur, ada informasi seperti kecepatan, kemudian transmisi yang digunakan sekarang. Tapi dia juga ada head-up display yang dipantulkan ke layar kaca. Jadi so far saya baru 2 kali menggunakan mobil yang tidak ada instrument cluster seperti ini. Yang pertama itu adalah Mini waktu itu ya, Mini yang baru juga hanya di tengah saja kan. Yang kedua adalah Deepal SO7. Deepal yang benar, Deepal, bukan Deepal. Oke. Fitur juga sebenarnya saya sudah jelaskan. Highlightnya adalah mobil ini yang menarik. Jadi ketika Anda masuk ke dalam mobil, itu otomatis layarnya akan mentilt seperti ini. Dia jadi driver oriented seperti ini ya. Tapi layar ini bisa sebenarnya di adjust. Jadi mau ke tengah seperti ini. Tapi tengah itu ada miring juga sebenarnya, ada agak ke kiri dan bisa ke passenger oriented seperti ini ya. Tuh. Terus juga layaknya mobil Cina kebanyakan, mobil ini juga minim tombol fisik. Bahkan sampai ke wiper pun harus di sistem entertainment. Bisa sih, yang sekali aja tuh bisa di sini nih. Washer tapi ditekan sini. Tapi pengaturan wiper semua ada di bagian sini. Ini nih ada shortcutnya. Untungnya shortcutnya sih cukup apa ya? Cukup gampang gitu untuk mengoperasikannya, untuk mengaktifkan lampu, wifi, kemudian wiper, melipat spion, kemudian menadjust spion juga di sini nih. Jadi adjustnya pencet dulu, baru menggunakan ini nih tombol yang ada di bagian setir. Dan juga lane departure assist bisa dimatikan, bisa nyalakan melalui shortcut di bagian sini. Untuk gimmick itu sudah saya jelaskan juga sebenarnya yang paling apa ya. Jadi sebenarnya dia tuh biarpun tombol fisiknya minim, tapi dia juga banyak menyediakan seperti ini nih, kayak bukan scene mode apa? Scene mode bener. Jadi kalau misalkan Anda pengen camping tuh langsung bisa, kemudian in car care bisa, car wash mode langsung bisa ada di sini. Bahkan ketika Anda ingin merokok, tapi tidak disarankan yang merokok sambil berkendara tuh nggak boleh sebenarnya. Itu bisa di sini, smoking mode. Nah, terus juga mobil ini bahkan sampai ke pengaturan kisi-kisi AC-nya juga tidak ada di sini. Dia mesti masuk ke layar menu, terus diatur di sini nih semua. Kayak BYD Seal pertama kali ya kita coba kayak gini. Dan i7 juga sebenarnya kayak gini, cuman i7 masih ada tombolnya di bagian sisi kisi AC-nya. Nah, kalau di sini benar-benar di layar semua. Ya nggak tahu deh. Anda tim mana? Tim yang ada tombol fisik atau button seperti ini? Kadang seperti ini juga kalau dilihat gitu ya, clean, kemudian minimalis, modern gitu ya. Tapi memang kalau Anda punya mobil ini, mungkin Anda harus sehari atau 2 hari penuh berada dalam ini untuk belajar gitu, benar-benar belajar semua menu-menu, semua fitur yang ada di layar sistem entertainment-nya. Terus highlight berikutnya adalah audionya. Nah, audionya coba kita pasang musik ya. Ini audionya sih dia kalau kelihatannya itu bukan aftermarket, tapi sudah saya coba, ini kualitasnya bagus. Tapi yang paling mencolok adalah ini surround sekali suaranya. Jadi benar-benar speakernya banyak, cukup banyak. Tweeter ada di bagian sini, speaker di bagian bawah, ada speaker tengah, tapi di bagian headrest ada headrest pengemudi ya, ada speakernya. Tapi speakernya tuh rasanya tuh lebih besar gitu suaranya jika dibandingkan mobil yang kami tes sebelumnya adalah Geely Starray dan juga Geely EX5. Jadi benar-benar kepake gitu speaker si headrestnya ini. Ini saya coba ya denger lagu. Tuh. Suara itu benar-benar penuh gitu ya, benar-benar surround sekali. Memang kualitasnya sih nggak yang kayak misalkan Burmeister Mercedes-Benz gitu ya. Tapi surroundnya itu loh yang menyenangkan. Tuh. Terus bisa diatur juga nih di My Vehicle, soundsnya bisa diatur, sounds effect. Nah ini bisa ada 4 nih, ada 4 mode, ada live, passion, cinema, music hall. Kemudian nah yang saya suka juga dia masih bisa diatur bass, mid range dan treble-nya. Kalau banyak mobil Cina
yang sudah pakai UI tertentu gitu ya. Dia nggak bisa diatur bass, mid range dan treble. Jadi udah ada setup sendiri gitu. Terus nah nih, nah speakernya nih bisa macam-macam. All speaker kayak gini. Headrest off, nah bagian sini nggak nyala, dan driver eksklusif. Jadi kalau misalkan mungkin penumpang Anda tidak suka dengan lagu Anda ya, nah Anda tinggal mendengarkan sendiri. Tuh. Hanya bagian sini yang kedengeran nih. Tuh. Tapi jarang sih. Oh tadi kedetek saya nggak di situ ya. Tuh kalau saya angkat pantat, tuh dia akan bergerak ke tengah. Nah ketika duduk, kedetek ada pengemudi, nah dia langsung kanan lagi. Oke. Kita balik lagi ke all speaker. Terus juga mobil ini ada satu highlight lagi yang menarik. Dia juga punya gesture yang menurut kami gesture ini lebih advance dibandingkan dulu mobil yang ada gesture itu terkenal adalah BMW. Nah di mobil ini tuh benar-benar hebat gitu untuk gesture. Nggak bohong nih. Ini kabin kamera tuh bisa gini. Kalau kita ngarahkan kamera tuh dia langsung foto. Tuh kayak gini ya. Langsung masuk ke sini bisa di save. Jadi kameranya ini tidak hanya untuk selfie lah, untuk foto, tapi dia juga bisa membaca gesture yang menurut kami gesture juga keren gitu. Untuk menyalakan lagu begini, untuk answer the phone gini, untuk mute gini. Keren kan? Keren. Kalau di BMW itu cuman apa ya? Cuman gedein lagu gini, gedein volume ya. Terus next kalau nggak salah gini. Kalau gini tuh untuk pause kalau tidak salah ya. Tapi juga akhirnya di Indonesia di N-Travel ditiadakan gitu karena apa ya, kurang akurat gitu. Kok ini akurat banget, serius tuh, keren. Nah highlight selanjutnya adalah mobil ini dilengkapi dengan atap panoramik yang untungnya dia ada tirainya ya, jadi bisa ditutup tapi tidak bisa dibuka ya. Bukan panoramik sebenarnya, glass roof ini, jadi fix seperti ini saja. Kemudian posisi berkendara aman lah, ini enak semuanya, ergonomis. Ada memory seatnya, elektrik. Untuk setirnya masih manual tapi bisa tilt dan teleskopik, pas, cukup ergonomis. Oke, naik turun. Oke, setirnya two spoke seperti ini, kemudian dia flat bottom ya. Oke, rasanya sudah cukup membahas bagian dalamnya. Material terakhir deh. Materialnya sih ya mobil Tiongkok lah ya, pasti premium, bener aja. Soft touch semua. Tuh, kayu juga keren ya. Oke, rasanya sudah cukup membahas mobil ini karena sudah saya jelaskan sebelumnya detail banget. Nah sekarang saya akan menjalankan mobil ini karena yang paling penting adalah rasa berkendaranya. Apakah dia lebih baik dibandingkan rivalnya seperti Sedan 7, Xpeng G6 maupun Hypertech HD. Nah langsung aja kita jalankan, let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda di Shell dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Yes, mengendarai Deepal F07 ini memang impresi pertama itu enak posisi berkendara ya. Cuman
Kalau bicara soal blind spot ya, emang agak lumayan gitu ya. Kan sebelum ini saya mereview tuh lawan langsungnya, yaitu Xpeng G6 ya. Kalau di mobil ini memang agak berasa gitu. Pilar A-nya sih ukurannya nggak terlalu besar, tapi kayak sudut-sudutnya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Apalagi mobil ini kesannya tuh apa ya? Kerasa nggak panjang, cuman lebar. Jadi kesan tuh kayak mobilnya lebar banget gitu. Tapi sih nggak masalah sebenarnya, karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 yang sigap. Jadi ketika ada objek yang mendekat tuh dia langsung siaga gitu, kamera 360 yang langsung nyala tak, gitu. Jadi bisa melihat bagian sudut-sudut mobil ini dengan baik. Kemudian soal kegedapan kabinnya. Nah, soal kegedapan kabin di kelas 600 jutaan rupiah EV itu memang ya rata-rata kedap lah semuanya. Mobil ini juga kedap karena wajar saja mobil ini dilengkapi dengan kaca double glass di bagian depannya. Dan ya nggak lebih unggul dibandingin Pak Rivala, tapi kami menilai kegedapan kabinnya sudah baik. Road noise-nya pun juga terdengar minim ke dalam kabinnya. Mobil-mobil sekitar, suara-suara sekitar juga nggak terlalu masuk ke dalam kabinnya. Overall oke lah untuk kualitas kegedapan kabin dari Deepal SO7 ini. Nah, suspensi ini penting karena saya sendiri ya pribadi itu sangat memerhatikan karakter suspensi dari masing-masing mobil Tiongkok gitu, karena biasanya itu nggak pernah perfect gitu untuk settingan suspensi mobil Tiongkok. Nah, Deepal SO7 ini ternyata berbeda. Jadi memang dia tidak, menurut penilaian kami, dia tidak sebaik Xpeng G6 ya. Itu benar-benar yang enak banget itu suspensi. Dia firm, dia handlingnya juga oke. Jadi benar-benar kalau di kelasnya tuh dia yang paling baik. Nah, si Deepal SO7 ini sedikit di bawah dari Xpeng G6. Meski dia menurut saya ini lebih berkarakter gitu untuk suspensinya dibandingkan BYD Scion 7 ya, dan juga Hypertech ST, tapi memang masih terasa agak unik gitu untuk karakternya. Jadi ketika melalui polis tidur itu dia empuk, nyaman sih sebenarnya, tapi ketika melalui jalan seperti ini dia agak kaku gitu. Tapi nilai baiknya adalah handling mobil ini menurut kami yang terbaik di kelasnya. Jadi saat melakukan manuver lumayan tajam gitu ya di jalan tol, di kecepatan tinggi, itu rasanya masih sangat agile, masih sangat terjaga meski dia tidak senyaman. Jadi soal agile, soal handling, saya memilih si Deepal SO7. Tapi kalau kenyamanan, itu lebih nyaman si Xpeng G6. Singkatnya begitulah kurang lebih. Tapi overall ini suspensinya kami menilai lebih baik dibandingkan Scion 7 dan juga Hypertech ST. Dimana Hypertech ST itu dia kampukan, Scion 7 tuh kayak karakter keempat suspensi itu berbeda gitu ya. Nah, mobil ini pas lah. Enak-enak. Changan sendiri mengklaim bahwa Deepal SO7 ini sanggup menjelajah sejauh 563 km sekali pengisian daya penuh. Itu berdasarkan metode NEDC. Nah, tentu biasanya pengetesan kami untuk mobil listrik kami lakukan lagi untuk mencari tahu konsumsi energinya ya. Dan kami sudah mendapatkan hasilnya di angka 7,2 km per kWh teriritnya mobil ini. Nah, itu angkanya cukup fantastis, karena biasanya itu mobil dengan bobot seperti ini, tenaga yang cukup besar, itu biasanya berada di bawah 7 km per kWh. Langsung saja kita kalikan dengan kapasitas baterainya mencapai 79,97 kWh. Baterai juga besar nih. Dia tuh baterainya lebih besar dibandingkan Ioniq 5 ya. Nah, hasilnya adalah 583 km. Jadi mobil ini mungkin terjauhnya sekali, itu bisa di atas 570 km, bahkan mencapai 583 km. Wow, jauh loh itu. Jauh banget. Jadi rasanya ini adalah mobil yang lagi-lagi ya, mobil asal Tiongkok yang ternyata klaim mereka underclaim, bukan overclaim. Luar biasa. Nah, untuk performanya sendiri memang ya di atas kertas ya dia memang nggak sebesar Xpeng G6, apalagi BYD Scion 7 ataupun Hypertech HT ya. Dia hanya 217 HP yang dimana angka tersebut dia setara dengan Hyundai Ioniq 5 ya. Nah, kami sudah melakukan pengetesan untuk akselerasinya menggunakan alat berbasis GPS. Mobil ini tuntas dalam waktu 7,4 detik. Ya, memang dia tidak sehebat Xpeng G6 yang di angka 6,2 detikan ya. Tidak sehebat Scion 7 yang RWD ataupun yang AWD ya. Yang AWD itu tenaganya 520 HP. Tapi rasanya tuh masih
masuk akal gitu, dan ya cukup lah. Apalagi dia tenaganya tuh nih, ini masuk ke mode, kita masukkan ke mode sport seperti ini tuh. Dia nggak yang barbar, nggak yang menyentak sekali gitu ya, tapi pasti gitu tenaganya. Tuh, memang di atas 100 km per jam dia grafik kurvanya tuh turun ya. Tapi oke lah untuk penggunaan dalam kota atau bahkan luar kota, ini masih sangat masuk akal gitu ya. Kemudian juga yang menyenangkan di mobil ini, saya sudah mengetes karena dia berpenggerak rear wheel drive dan ada 3 matikan traction control, itu dia bisa melakukan sedikit sliding gitu, drifting kecil. Itu yang seru dari mobil penggerak roda belakang dan berpenggerak motor listrik. Jadi dia torsi instan bisa melakukan seperti itu. ADAS, yes, ini menjadi fitur yang wajib ya di mobil modern. Nah, di Pulse SO7 ini dia lengkap, blind spot monitoring, kemudian lane keeping assist dan adaptive cruise control, semuanya ada. Kinerjanya juga kami sudah mengetes ini baik, nggak ada isu sama sekali. Terus dia juga ada safe exit assist. Jadi kalau ada objek yang mendekat ketika Anda parkir gitu ya. Kemudian, nah Anda misalkan ada objek yang mendekat, nah Anda disarankan oleh sistem entertainment-nya di ADAS-nya untuk tidak membuka pintu gitu. Nice. Ya, untuk di kelas ya, melawan BYD Slant 7, kemudian Hypertech HD, Ioniq 5. Nah, ini masih setara gitu ya fitur dari ADAS-nya. Tapi memang di kelasnya ada yang lebih advance sebenarnya, yaitu Xpeng G6 yang dia punya lane keeping assist, adaptive cruise control yang dilengkapi dengan perpindahan jalur secara otonomus. Itu memang canggih banget sih. Di kelasnya dia paling canggih, bahkan mungkin sampai level 1 miliar sampai 1,5 miliar itu fitur radar ADAS yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil tersebut gitu. Jadi ya kalau cari fitur radar ADAS, Anda ke Xpeng G6. Karena kalau di Pulse SO7 ini ya dia setara dengan rival-rivalnya yang non G6. Tapi overall sih kinerjanya sih nggak ada isu sama sekali. Ini pasti sangat mumpuni untuk soal fitur radar ADAS-nya. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yes, kelemahan yang cukup krusial di mobil ini adalah yaitu mobil ini mengusung konsep interior pengaturan yang buttonless. Nah, mungkin dulu ada perdebatan ya, ada yang suka buttonless, ada yang nggak suka. Tapi sekarang buttonless itu menjadi valid, tidak safety gitu, karena pemerintah Tiongkok sendiri yang merupakan basis produksi dari mobil ini di negara asalnya itu sudah melarang mobil tanpa tombol fisik gitu ya. Jadi ya udah itu valid gitu ya. Nah, di mobil ini tuh yang menurut kami agak mengganggu adalah soal pengaturan misalkan spion gitu ya. Emang nggak cuma mobil ini sih, di aplikasi juga pengaturan spionnya ada, mesti sistem entertainment, kemudian ada pengaturannya dan mengatur di tombol gitu ya. Itu agak rumit gitu. Kalau di sini ada shortcutnya sebenarnya, cuman ya nggak mudah gitu loh. Kemudian untuk fault spion tuh sebenarnya juga bisa dimasukkan ke shortcut, tapi ya kenapa sih nggak diletakkan di sini gitu ya. Terus juga yang agak mengganggu juga tuh wiper. Jadi wiper juga stoknya tidak ada di sini nih. Ini hanya untuk pengaturan sen dan dim. Ada sih wiper di sini untuk yang sekali gitu ya. Tapi ya harusnya bisa lah diletakkan di sini. Itu ketika hujan gitu ya, itu agak gimana ya, agak rumit gitu loh. Kemudian yang kedua adalah ini juga masih soal pengaturan buttonless ya. Nah, AC semua diatur di sistem entertainment, termasuk kisi-kisi AC-nya, arah kisi-kisi AC anginnya. Ini sama dengan BYD sih lah, seperti ini, nggak bisa manual di sini. Nah, terus tadi lucunya adalah ketika saya mengatur kisi-kisi AC, tuh diingetin driver has been distract. Nah, gimana? Saya mau ngatur kisi-kisi AC gitu. Terus juga, nah masih soal kisi-kisi AC dia nggak bisa ditutup. Jadi benar-benar kalau misalkan ada bagian penumpang kedinginan ya gunakan dual zone-nya, atau ya anginnya kecilin aja, nggak bisa ditutup sama sekali gitu. Ya, sebagai kesimpulan, di Pulse SO7 ini dia memberikan warna baru ya di segmen EV 600 jutaan rupiah sampai 700 jutaan rupiah ya. Jadi dia punya beberapa keunggulan dibandingkan para rivalnya. Driving quality yang cukup baik, kemudian fiturnya juga cukup menjanjikan, banyak gitu ya.
range-nya jauh, fitur gimmicknya juga ada gitu ya di mobil ini. Kemudian ruang interior yang ya cukup seamless, cukup minimalis gitu ya. Tapi memang dia menyimpan beberapa kekurangan juga seperti saya sebutkan sebelumnya, itu buttonless banget mobil ini, pengaturannya bahkan semua di sistem entertainment yang ya rada sulit untuk mengoperasikannya. Ya mungkin itu butuh butuh pembiasaan aja gitu. Kalau udah biasa mungkin akan gampang gitu ya. Tapi rasanya kalau Anda nggak suka mobil buttonless, ya jangan pilih Deeple SO7 ini. Anda bisa pilih Silent 7, Anda bisa pilih Ioniq 5 yang masih banyak banget tombol fisiknya. Tapi kalau Anda suka kabin yang minimalis, kabin yang modern, ya Anda bisa pilih X1 J6 ini. Apalagi dia juga dilengkapi dengan fitur yang menarik, fitur yang banyak, dan harga jual yang sebenarnya paling kompetitif di kelasnya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Chang'an Deeple SO7. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.